sama Tivo, ada sebuah perusahaan namanya Tivo. Teman kasih tau Apple ya, banyak yang pakai Apple, saya juga pakai. Sebenarnya Apple kalau dibilang, Apple itu perusahaan IT kan, sepakat ya. Jago nggak IT-nya Apple? Jago. Apple itu termasuk sebuah perusahaan IT yang teknisinya paling tidak jago. Layarnya di outsource, ya kan? Even teknologi layar itu di outsource. Jadi banyak teknologi dasarnya pun itu di outsource sama Apple. Jadi secara teknikal kalau dibilang dia adalah perusahaan IT, dia itu tidak lebih jago dari Tivo. Ada sebuah perusahaan Tivo yang isinya tuh engineer paling jago sedunia. Kalau nggak mendengar Tivo itu apa? Dan apa yang membedakan antara Tivo dengan Apple? Ini lucu sih. Jadi Apple tuh selalu berusaha ketika setiap kali dia berpikir dari internal perusahaannya, orang marketingnya semua itu berpikir dari dalam keluar. Kenapa Apple itu ada? Apa yang pengen? Kenapa Apple itu penting buat customer? Misalnya, ketika Apple mau jualan, tadi mungkin tanya, kenapa Pesona Edu mau sampai 15 tahun menunggu produknya misalnya jadi gitu? Karena mereka punya way yang sangat kuat. Mereka believe pada produk edukasi itu. Ada juga banyak mungkin saingan Pesona Edu yang muncul 1-2 tahun udah bubar. Mendingan bisnis yang lain lebih untung. Karena wayanya nggak beda, nggak kuat. Sama kayak si Samuel tadi. Ketika si Brad Brothers berhasil diumumkan bahwa dia berhasil menemukan pesawat terbang, kalau Y-nya sama, Samuel sama Brad Brothers, teman-teman bisa bayang apa yang harus dilakukan Samuel. Harusnya dia langsung datang. Kalau Y-nya sama ya, sama-sama pengen bikin orang terbang dan menikmati hidup penerbang. Dia datang kunjungin Brad Brothers dan langsung bilang, hey Brad Brothers, congratulations atas penemuan prototipe kamu, sangat-sangat hebat. Nah, itu saya pengen offer. Saya punya fasilitas, saya punya fund, saya punya profesor, saya punya market. Mau nggak kita kerjasama untuk mewujudkan perusahaan pesawat terbangnya jadi lebih hebat lagi? Kalau kita menunjuk misalnya, jadi kebiasaan lebih suka blaming daripada ambil ownership sendiri, misalnya. Oke, balik lagi ke ownership. Contohnya apa sih? Saya misalnya contoh yang sangat ekstrim dulu. Biasanya contoh ekstrim itu enak buat jadi penjelasan. Ini contohnya saya sering banget pakai. Misalnya paling gampang teman-teman lagi mau nyebrang gitu dari TB misalnya di perempatan Dago, terus di ujung dekat Borobudur sana kelihatan dari kita ada nenek mau nyebrang, baru berobat sendirian, lupa dijemput, tanya neneknya mau nyebrang ke sana, kita ngeliatin gitu, terus tiba-tiba neneknya jatuh, belum. Kita punya pilihan mau jadi biloderan atau above pada masa itu. Misalnya kita mau jadi biloderan gampang, nenek jatuh, blame aja, itu tuh tukang parkirnya nggak menolongin, misalnya, ya kan? Atau tuh ada orang yang dekat dia nggak menolongin, blaming. Atau excuse, gua kan jauh banget, kenapa gue harus nolongin? Kan? Atau denial, bro jatuh, pas pura-pura lihat jalan, langsung dimarahin anaknya. Kamu ini jalan terlalu banget, bla 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 bla. Anak langsung nangis, ya kan? Anak juga nangis, udah nangis dia bingung mau ngapain lagi. Istrinya lewat, langsung seret, kamu juga naruh kopi bla 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 tinggi banget bla bla bla. Istrinya juga jadi pundu bahasanya. Terus jadi ribut kan, udah perang dunia. Terus habis itu bapaknya udah mau tutup saya ganti celana dulu, mau kerja pergi panas bapaknya. Ganti celana. Saya tiba-tiba dari timnya itu harus dibangun mindsetnya sama dulu. Maksudnya pertama sama positif. Ketika diskusi menyamakan visi itu memang tujuannya untuk mencari solusi, bukan untuk mencari kepentingan pribadi. Mindset. Jadi kenapa? Karena misalnya gini, kayak Agatha selalu sering banyak yang bilang, kok kamu kontraknya banyak banget nih, gimana ntar pasti sulit kan, pasti bentrok, ntar pas bagi-bagi duit ribut, pasti ntar bakal ada ketidaksesuaian pendapat. Enggak, kita tidak tahu nama-nama aja, baru 3 tahun, ntar tunggu pas 10 tahun, pasti bla 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 gitu kan misalnya. Dan teman-teman kalau mau analisis secara objektif itu sangat benar. Semakin banyak kepala, pasti potensi untuk ributnya semakin besar. Ya kan? Ini sangat logis dan sangat reasonable. Tapi itu kalau kita lihat konsepnya. Emang bisa ada cuma 4-5 orang. Nama-nama. Oh ya, nama. Terus, kalau pas dari company kan saya jadi PT kayak gitu. Maka ada share kan di foundernya ini. Nah ini membagi share itu gimana sih? Kalau misalnya ada satu yang benar-benar mungkin semuanya benar-benar modal dengkul, semuanya skill. Nah, naik orang itu kayak gimana gitu? Membagi share kayak gitu. Itu kan sebenarnya sangat sulit. Jadi PT itu adalah badan hukum yang by system itu dibangun dengan cara persekutuan modal. Artinya basisnya kalau nggak ada modal, intinya nggak besar. Ya dulu dasarnya seperti itu dong. Kita kan kalau mau main sebuah game harus baca rule yang dulu, nah rule-nya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, oke, saya mau kasih dia saham. Oke, berarti secara nggak langsung yang naruh duit merelakan sebagian dari sahamnya dia untuk orang yang naruh duit. Rulebooknya gitu dong, ya kan? Nah kalau itu besarnya gimana? Negosiasi. Secara konseptual gitu. Nah, terus kalau pertanyaannya adalah gimana negosiasinya, aspek-aspek apa yang dihitung? Itu ujungnya negosiasi sih. Yang pasti pastikan dari awal itikadnya baik sih untuk menuju sana sebenarnya. Jadi, kadang kita kalau
klien itu kan nggak semuanya malaikat gitu ya. Kadang-kadang kita dapat klien dari neraka gitu. Benar. Nah, kalau secara pengalaman Agate nih ya, apakah pengalaman yang paling buruk dengan klien itu bagaimana? Terus do dan don'ts-nya itu apa gitu? Oke. Okay. Oh, sorry, itu jawab-jawab yang aneh. Tapi misalnya kita ketemu klien yang ternyata sangat-sangat kita udah gimana ya, kayak kita udah kasih susu gitu kan, disiram pakai bensin misalnya. Terus kita udah kasih apel, ditimpukin apelnya misalnya. Ini kita udah selalu berbuat suatu kebaikan yang maksimal terhadap seseorang, tapi ternyata apa yang kita dapat, walaupun kita nggak mengharapkan dibalas baik juga, tapi ternyata mungkin bukan tidak menguntungkan, bahkan merugikan kita. Artinya ya kita harus lumayan berjarak dong, logis. Tapi kita nggak boleh benci sama dia. Tapi mungkin kita bakalan berjarak. Ini konseptual lagi sih. Tapi nangkap ya. Kalau eksekusi day to day-nya misalnya, ini klien nih, dia ngasih project gitu, terus tiba-tiba tengah-tengah speknya berubah. Di kontrak udah jelas speknya nggak berubah, tapi ternyata dia, kita ada satu pengalaman yang mungkin berusia. Jadi tahun 2011 akhir kalau nggak salah, kita dapat kontrak dari Maklar dari Singapura. Kontraknya adalah bikin game konsol PS3 sama bikin game buat Vita. Gila, seneng banget dong waktu itu. Wah, ini pertama kali kita bikin game buat konsol, udah euforia gila-gilaan. Ujung-ujungnya apa, kita jadi nggak baca kontrak. Percaya, kita ketemu, wah ini percayalah sama dia. Dia kita baik banget, itu kalau di kita sih positif lah, kita positif maksudnya dia pasti orang baik. Kontrak nggak tangan. Dia sambil jalan, spek yang dia berikan ternyata udah beda. Yang harusnya kita mengerjakan dengan tim 3 orang, kita jadi ngerjain dengan tim 10 orang. Waktu yang seharusnya cuma 6 bulan, itu udah sampai molor sampai bulan ke-9. India rugi kita tuh udah banyak banget. Di tahun itu kita mencatat di finansial kita dari 500 juta. Itu udah sampai kayak gitu. Dan India akhirnya, ya kita tuh ngomong baik-baik sih sama dia bahwa kita selalu berusaha nge-resolve dengan mindset yang positif. Itu harus selalu inline. Dimulai dari heart, kita tadi udah bicarakan. Kemudian head yang how-nya itu, dan kemudian hand-nya itu yang what-nya itu selalu inline. Itu udah kayaknya udah rumus abadi gitu. Dengan bahasa lainnya dijelaskan juga tadi ya, bahwa apa yang tadi dibicarakan adalah energi positif. Dan selama kita ada dalam energi positif, yang maha memiliki itu pasti akan membantu kita, percaya aja sama itu. Jadi tadi ya, kita punya musuh atau merasa tidak enak, ya nggak apa-apa, itu wajar ya di manusia. Tapi kita nggak boleh benci. Nah itu satu kata yang kunci itu juga. Jadi kita selalu ada dalam energi positif, pasti yang memiliki energi positif itu akan membantu kita. Jadi ya udah positif, be happy, gitu. Ya. Dan itu memang perlu belajar, pasti perjuangannya akan sama. Dan kalau kita komunikasikan dengan teman-teman, ya mudah-mudahan ini semua di sini juga kita akan sama-sama saling menguatkan, saling menunjukkan, sehingga energi kita yang positif itu akan semakin kuat. Dan kita harus selalu saling mengingatkan ya. Terima kasih sekali Mas Arif, teman-teman juga partisipasinya. Mudah-mudahan kita akan sangat berharga dan membawa berkah bagi kita semua. Pertama, pelaku usaha kurang sadar penting aktivitas data. Di sini kita hanya case-nya untuk pelaku usaha, tapi pada umumnya, pada generalnya bahwa sekitar 10% dari yang nanya ke saya itu sama sekali nggak pernah dengar konsultan statistik. Itu melalui Google mereka nge-search yang bisa bantu statistik, oh ternyata ada konsultan statistik seperti itu. Dan sekitar 40% itu baru pertama kali mereka mengetahui tidak ada konsultan, itu sangat jarang, masih banyak celah yang bisa kita manfaatkan di sini gitu. Sehingga bahkan untuk pemain-pemain yang udah dulu berada di internet itu websitenya nggak terurus dengan baik, kemudian juga chat di websitenya itu nggak ada balasan seperti itu. Itu untuk problemnya. Nah, customer kami tentu dari pelaku usaha, akademisi, pemerintah juga bisa, swasta juga bisa. Oke. Tangan dunia sekarang ini tentu lebih ke informasi dan seperti yang kita tahu, internet itu makin banyak digunakan di Indonesia. Pertumbuhannya sangat-sangat tinggi, sehingga ini bisa menjadi suatu kekuatan bagi kami yang dapat kami manfaatkan untuk mengembangkan perusahaan kami. Kemudian memberikan hasil yang objektif. Artinya di sini kami ingin menyampaikan bahwa kepada masyarakat, kepada semua pihak bahwa hasil yang objektif ini penting. Sebenarnya berdasarkan suatu persepsi, kita bisa menjadikan hal itu termasuk dalam hal waktu atau faktor-faktor lainnya.
Terima kasih dan saya minta feedbacknya dari teman-teman. Oke, good. Tadi dari Global Networking, kalau menurut saya sih produknya bagus. Cuman kita kan, saya juga ikut di beberapa komunitas pengusaha di Bandung. Itu pengusahanya umum, bukan cuma digital kayak gini. Nah di situ kita banyak main sama UKM gitu ya, jadi usaha mikro kecil sama usaha mikro kecil kebanyakan yang juga gitu. Yang omsetnya masih juga belum sampai ke puluhan juta kayak gitu. Dan menurut saya sebenarnya yang perlu ditekankan sebenarnya lebih ke edukasinya tadi. Jadi mungkin masukan aja kalau misalnya gerakan strategi bisnisnya fokusin ke edukasinya dulu. Soalnya posisi kalau ke UKM itu mereka justru nggak mungkin mau ngeluarin duit yang sifatnya posisinya ini nggak signifikan kayak misalnya kita beli mesin ini terus mesin ini bisa produksi 2 kali lebih banyak misalnya seperti itu. Karena kalau data riset tentang pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan itu kan efeknya nggak signifikan untuk perusahaan tersebut. Masih biasa jadi kalau cuma saya tambahin dikit gitu. Kita bakal ada ini menyediakan produknya itu untuk menggabungkan musik dengan sosial gitu. Ini ke masalah dulu ya. Ini dari segi masalah utama yang kita coba selesaikan di sini adalah masalah pembajakan musik di Indonesia. Dimana masalah pembajakan musik ini di Indonesia ini industri musik itu rugi 600 miliar rupiah per tahun, yang itu lebih besar dari nilai pasar musik Indonesia itu sendiri. Dan bahkan dari jumlah download yang legal hanya 0,5%, sedangkan ilegalnya itu 99,5% digital musik Indonesia ini. Dan ini yang kemarin ini kan juga dijadiin presentasi untuk masuk ke sini. Dan ini mungkin yang menjadi yang menarik perhatian juri kemarin ya adalah salah satu masalah di sini adalah ini abdi negara dari Slang. Dia itu penghasilan dari digital musik itu dari tahun 2006 sampai 2012 itu hanya ada 200.000 rupiah. Ini ketika wawancaranya itu kaget gitu. Dia kira 200.000 pendownload, tapi ternyata hanya 200.000 rupiah dari 2006 sampai 2012. Kemudian selain itu, skip aja. Itu problem saya itu ya pembajakan ya. Iya, salah satu pembajakan, dan yang kedua itu adalah digital musik Indonesia yang ada sekarang ini masih dari yang kita lihat itu agak ribet gitu ya. Dari cara kita mendownloadnya atau kita cara mendiscovernya, katalog segala macam itu. Kita discover itu seperti ini gitu kan. Kalau untuk user yang awam itu agak ribet gitu ya, nggak intuitif. Bahkan proses downloadnya juga bermacam-macam gitu langkah downloadnya. Dan dari situ ya kita coba untuk kita sebenarnya Moreba itu game studio ya, tadi juga sudah dipaparkan bagaimana latar belakang mendirikan game studio. Ya kurang lebih kami juga sama seperti itu. Kemudian kira dia baju. Kemudian jadi tidak usah dijelaskan kembali. Nah jadi saya menjelaskan dari project yang pernah dibuat. Dan project pun sebenarnya sama juga, mirip-mirip dengan yang tadi dari Global Borneo sampaikan. Kita game casual untuk anak-anak, tapi temanya yang beda. Sebelum ke problem ya, sebenarnya pembuatan game ini dulunya tidak didasari atas problem, tapi ikut lomba tentang pembajakan. Jadi kita buat aja deh game tentang pembajakan, jadi tidak memikirkan apa sih sebenarnya problemnya. Baru minggu kemarin ada PR, ya barulah dibuat. Jadi ada ini masa bulan Ramadan orang jadi jujur. Berdasarkan fakta dari Business Software Alliance, tingkat pembajakan software di Indonesia itu mencapai angka 87%. Kemudian menurut International Data Corporation bahwa Indonesia itu berada pada urutan ke-11 tertinggi tingkat pembajakan softwarenya. Yang pertama itu Georgia. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa kondisi perdigitalan di Indonesia itu tidak aman begitu.
bahwa ya kita sebagai aktivis digital ini sebenarnya tidak aman gitu. Jangan-jangan nanti produk-produk yang kita buat dibajak orang gitu. Nah, apa yang kita rasakan ketika mengalami hal seperti itu? Tentu saja kan tidak mau ya. Kita akan ya banyak kerugiannya. Oleh karena itu, bagaimana caranya kami dari Morbe untuk mengatasi problem tersebut? Ini ngomong tadi gimana rasanya pembajakan. Tadi pagi saya presentasi di Telkom, terus internetnya wifi itu online, ya. Lagi asik-asik presentasi tahu-tahu keluar. Pertama itu perusahaan software baik luar negeri maupun dalam negeri nanti akan coba kami jajaki. Kemudian yang kedua Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai aktor begitu, aktor untuk mencegah adanya pembajakan. Kemudian yang ketiga Lembaga Perlindungan Hak, di dalamnya ada Kementerian Hukum dan HAM juga yang ada Dirjen Anti Pembajakannya, kita juga nanti akan coba jajaki. Dan yang terakhir ini recehan kayaknya percetakan. Kalau percetakan kan buku-buku kayak gitu ya. Jadi kalau ke percetakan kayaknya kurang gitu, karena dia kan bukan digital gitu. Kemudian kita iklannya digital, jadi nggak match. Tapi untuk customer yang 3 di atas, kemungkinan kami akan mengejar mereka dengan sekuat tenaga. Bukan tembok. Nah ini calon customernya. Kemudian yang terakhir penyelesaiannya memberikan experience buat penonton gitu. Kadang-kadang kita nonton animasi di TV atau film-film di animasi, kadang kok ceritanya garing gitu, kok ceritanya nggak nyambung gitu. Kadang-kadang nggak mungkin kita bisa bikin cerita yang aneh. Nggak mungkin kita pakai cerita skenario tahun 70-an gitu. Kita harus selalu up to date dengan zamannya kita. Kalau kita mau bikin film parodi atau film komedi ya. Yang kedua, permasalahannya adalah dana. Bikin film animasi itu nggak mudah dan nggak murah. Bikin film Avatar The Last Airbender sekitar 1 juta US dollar per episode. Itu berapa? Di Malaysia ada support terhadap studio-studio animasi baru. Jadi mereka memberikan hibah berupa sekian ratus ribu ringgit untuk memberikan pitching. Jadi studio-studio animasi baru punya ide, dipresentasikan di depan MDEC kalau nggak salah. Itu adalah badan animasi, badan konten di Malaysia. Jadi yang mewadahi konten-konten film, animasi, film dan sebagainya. Dan mereka presentasi, kalau misalnya bagus mereka akan danai untuk membuat pilot. Kalau misalnya pilotnya bagus, danai lagi untuk membuat 1 season. Misalnya 12 atau 24 1 season. Di sini kita harus berjuang sendiri. Karena itu saya harus berpikir 7 kali bagaimana cara mendapatkan biaya untuk membuat animasi yang saya mau. Nah, animasi yang saya buat ini punya target market masyarakat yang cukup luas sebetulnya. Karena saya sebetulnya punya misi untuk membawa konten lokal supaya bisa dinikmati secara internasional. So, moto saya adalah local content with international flavor. Artinya membawa kearifan lokal seperti misalnya jamu atau apapun lah. Lalu saya coba menuangkannya dalam bentuk animasi supaya bisa dinikmati masyarakat internasional. Jadi dari skenario, dari visual, dari ya itu semuanya itu bisa dinikmati secara masyarakat luas. Saya kebetulan coba terus kedua saya mencoba supaya bisa mengangkat produk dalam animasi yang saya buat. Jadi misalnya jamu ini saya angkat dengan alasan pertama karena banyaknya perusahaan jamu di Indonesia, dan saya berusaha supaya bagaimana caranya, tidak pasti dapat sih, tapi punya potensi yang cukup besar supaya perusahaan tersebut mendanai animasi saya. Kalau si problem film ini nanti divalidasi dengan menggunakan survei, ya. Jadi ada yang tervalidasi, apa yang enggak. Kayak saya tadi ini di sini orang tua jadi mahasiswa, oh itu tidak tervalidasi.
Nanti untuk pengisian ini saya akan jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi intinya seperti ini. Terus nanti sekitar 5 sampai 7 minggu ke depan kita akan mengadakan evaluasi tentang kinerja Anda di pusat kreatif ini. Ya. Evaluasinya nanti bentuknya akan seperti ini. Nanti ada tim assessment tools. Ya. Jadi kita akan mengukur 6 faktor besar. Faktor pertama yang kita akan ukur adalah determinasi. Determinasi itu kalau orang sini bilang ngekeh enggak, ya, kekeh enggak sih, gitu, ya. Ngotot enggak, gitu, ya. Pertama elemennya adalah Anda mungkin secara aktif nanti bisa saat konsultasi dengan Pak Ferry atau dengan saya, gitu ya, ngomong, Pak, tahu nggak sih di industri animasi itu sekarang ada perkembangan baru begini. Tapi secara tidak langsung Anda punya determinasi untuk menyelesaikan proyek ini dan membuat proyek ini menjadi lebih baik, ada determinasinya. Sometimes agak susah untuk mengukur determinasi seseorang, kita melihat dari aktivitas dan tingkah laku yang dia lakukan kan. Contohnya ini, dia berarti sering melakukan research di dunianya, oh berarti dia ada determinasi. Ya. Kedua, ada ide untuk perbaikan nggak? Ya. Ketiga, ini dia kalau ketemu orang lain tuh secara nggak sadar ataupun sadar dia cerita gitu. Gua ada proyek ini loh, belum diingatkan tuh akan jauh lebih baik. Kemungkinan Anda bisa bekerja sama itu pun akan sangat baik. Makanya akan sangat baik ketika orang-orang yang ada di pusat kreatif ini bisa saling bekerja sama. Jangan setiap kali presentasi ini mas itu belum kenal, berarti harus kenal ya. Siapa tahu nanti bisa kolaborasi lebih baik lagi ya. Terus yang lainnya. Ini inisiatif kita akan nilai juga, ya. Nah, inisiatif ini ada mirip-mirip tadi dengan determinasi, tapi ini ada sekian banyak yang akan kita ukur, mulai dari ide, ya, research untuk mendevelop idenya, terus sharing the plan untuk realisasi idenya itu seperti apa, sharingnya mungkin ke mentor atau ke teman yang lain, ngobrol-ngobrol, ya. Terus kira-kira Anda nanti harus melakukan langkah-langkah apa supaya idenya terjadi. Dan Anda akan mengorganize semua action supaya idenya itu terjadi. Ya, kurang lebih seperti ini kalau dari sudut inisiatif. Terus untuk kelengkapan tugas atau penyelesaian tugas, apakah Anda bisa menyelesaikan tugas sebelum deadline? Nah, kayak yang tadi yang masih anak itu selesai juga sebelum deadline. Gak apa-apa ya, cuma anak yang di sini. Suami juga bekerja. Jadi kita lihat situasi ininya apa. Kalau kita lihat di sini, ya. Dianya aja pengacara, suaminya kerja gitu. Mungkin pain points, pain itu apa yang dia pengenin gitu. Kalau dia dapat memilih, mungkin di sini kalau kita bilang waktu bersama anak dan suami kan, keluarga misalnya gitu ya. Jadi potensial solusinya, ya mungkin di sini Anda bisa menawarkan misalnya software untuk memonitor kegiatan suami di kantor, macam-macam nama sekretarisnya misalnya, ya. Atau software untuk memonitor kegiatan anak-anak di sekolah ya. Jadi solusi yang ditawarkan itu inline dengan si Mimin ini gitu. Nah, tugas Anda minggu depan tolong bikin 4 kotak ini. Jadi kita akan lebih terarah dan kita tahu ya. Kalau Anda mengarahnya korporasi, korporasinya yang seperti apa? Jadi kita mengerti dengan jelas gitu. Ininya ya. Jadi ada sketch dan name, behavioral demographic information yang seperti apa, dan sebenarnya yang dibutuhkan dengan 2 informasi ini apa sih kira-kira yang dibutuhkan oleh si pendanaan juga nanti mungkin kita bisa carikan, mau pitching juga calon kliennya kita coba carikan. Tapi ya dari sini kita akan mencoba membuat seperti ini. Ada pertanyaan nggak untuk pembikinan 4 kotak ini? Cukup jelas ya? Apanya ini? Tadi sih dari cost case-nya nanti kalau behavioral, sama financial 3 itu. Oke. Jadi si behavioral ini sebenarnya kayak data-data ini secara apa? Di bayangan Anda itu seperti apa gitu? Dengan kondisi dia sebagai ini apa? Sebagai cewek umur 29 tahun, pengacara kerja gitu. Jadi kan berarti dia itu lingkungan di sekitar dia itu seperti apa gitu, yang menunjang seorang ini. Jadi secara tidak langsung Anda harus tahu sebenarnya konsumen Anda itu siapa.